PSSI diminta buat tim pencari fakta terkait kasus pungli di wasit Liga 1. Kasus pungli dalam seleksi wasit memang masih menjadi misteri, karena sampai saat ini belum diungkap siapa saja yang melakukan hal itu. Kasus ini semakin disorot saat wasit di Liga 1 2023-2024 masih memberi keputusan kontroversial. Seperti diketahui sebelum Liga 1 bergulir, PSSI memang menggelar seleksi kepada wasit di Indonesia. PSSI bahkan mendatangkan wasit berpengalaman dari Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dengan harapan seleksi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang tak diinginkan. Namun saat proses seleksi yang berlangsung pada 15 hingga 16 Juni 2023 itu, dikabarkan ada pungli yang dilakukan untuk loloskan wasit yang tidak lolos dalam ujian. Masalah pungli dan mafia wasit ini belakangan memang kembali menjadi sorotan. Padahal Liga 1 2023-2024 baru bergulir selama 2 pekan. Namun sudah ada berbagai macam masalah yang menghadang dan menggerus tata kelola sepak bola nasional. Masalah wasit ini memang masih menjadi pembahasan di pencinta sepak bola tanah air, sebab hampir semua pertandingan, yakni baik wasit utama ataupun asisten wasit, dinilai tidak bekerja dengan benar. Kritikan diberikan karena ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan krusial. Situasi ini pun membuat koordinator Save Our Soccer Akmal Marhari menilai bahwa ini harus segera dibasmi. Dengan harapan publik tidak akan meragukan hasil yang dilakukan PSSI ke depannya. Akmal Marhari menilai bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan sebab banyak pihak yang berharap kompetisi berjalan dengan baik. Namun kenyataannya saat Liga 1 baru bergulir selama 2 pekan, kepemimpinan wasit sudah disorot. Dua pekan sudah Liga 1 Indonesia 2023-2024 bergulir. Banyak masalah muncul ke permukaan, utamanya soal kinerja wasit yang sangat buruk. Ya, bagaimana wasit diharapkan bisa bekerja dengan baik bila proses seleksinya saja penuh dengan manipulasi. Ada pungli yang dilakukan untuk meloloskan wasit tertentu. Seleksi wasit sendiri digelar pada 15 sampai 16 Juni 2023. Purwanto ditunjuk sebagai koordinator dengan anggota Agus Haryono, Ali Rinenggo, Rizwanda, Aidaud Akhiri, Fahrizal Kahar, Jajat Sudrajat, dan Nur Wahid. Sementara Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi dari Jepang yang diambil hasil kerjasama dengan Japan Football Association hanya sebagai konsultan. Sejumlah wasit diminta untuk mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu agar bisa lolos seleksi, di mana bagian pengumpulan uang dilakukan oleh AP, RM, dan FF, lalu diserahkan kepada AD dan FK. Ada 5 wasit Liga 1 yang dapat nilai sempurna dalam tes Law of the Game. Sementara asisten wasit Liga 1 ada 7 yang lolos dengan hasil sempurna. Di Liga 2 ada 3 wasit mendapatkan nilai sempurna dalam tes Law of the Game. Sementara ada 2 asisten wasit yang mendapatkan nilai sempurna. Ada yang bayar agar hasil tes fisiknya bisa dikatrol. Dan semua ini fakta. Save Our Soccer punya data dan pengakuan dari para wasit. Mereka siap dikonfrontir asalkan dibentuk tim investigasi dan pencari fakta independen oleh PSSI. Maklum, mereka takut karirnya akan tamat karena mengungkap permainan kotor para mafia yang sudah menggurita. Tapi para wasit siap buka-bukaan asal dijamin keselamatan dan dijaga karirnya dengan mengungkap kasus ini secara terang benderang. Ya, pungli dan manipulasi seleksi wasit harus segera dituntaskan. Kalau terlalu lama didiamkan akan memunculkan ketidakpercayaan. Apalagi kinerja wasit di lapangan juga sangat buruk. Bisa jadi ini karma karena proses seleksi yang tidak benar.
Ini jelas pertaruhan buat Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga Ketua Komite Wasit. Ayo Pak Erick, dibentuk tim investigasi dan pencari fakta agar semua terang benderang. Yang salah harus dihukum berat dan yang berani membongkar kasus harus diberikan apresiasi. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Sepak bola prestasi yang didamba. Sepak bola tanpa rekayasa. Sepak bola tanpa mafia.